Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan semoga kita semua terhindar dari virus corona. Gimana? Masih semangat kan belajar matematika bareng Budia? Pada pekan ini kita akan belajar tentang gradien. Gradien itu apa sih? Pernah gak sih kalian memperhatikan pesawat terbang? Ketika pesawat itu akan lepas landas, dia akan naik. Ketika di udara, si pesawat ini bisa tanpa kemiringan, jadi kayak lurus saja lintasannya. Dan ketika mendarat, dia akan turun. Ternyata pesawat terbang memerlukan kemiringan-kemiringan tertentu untuk bisa terbang ataupun mendarat. Nah, nilai-nilai dari kemiringan inilah yang kita sebut sebagai gradien. Jadi gradien itu apa sih? Gradien adalah nilai yang menunjukkan kemiringan suatu garis lurus. Gradien bisa bernilai positif dan juga bernilai negatif. Kapan sih gradien bernilai positif? Gradien bernilai positif ketika garisnya condong ke kanan, seperti ini. Sebaliknya, gradien akan bernilai negatif ketika garisnya condong ke kiri. Kemudian rumus mencari gradien itu apa sih? Yang pertama, jika melalui dua titik potong, itu rumusnya M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Selanjutnya, jika diketahui persamaannya, rumusnya apa sih? Nah, ini tergantung dari bentuk persamaan garis lurusnya. Kalau misalkan bentuknya itu AX plus BY plus C sama dengan 0, rumus mencari gradien M sama dengan negatif A per B. Kalau misalkan persamaannya Y sama dengan MX plus C atau Y sama dengan AX plus B, maka gradien adalah koefisien dari X. Nah, seperti ini. Lanjut sekarang ke contoh soal. Jika garis melalui titik 9,3 dan titik min 3,5, carilah gradiennya. Jawab. Karena ini melalui dua titik, jadi kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Untuk titik potong yang pertama 9,3 kita misalkan sebagai titik potong yang pertama, min 3,5 yang kedua. Jadi X1 nya 9 dan Y1 nya 3. Kemudian min 3,5 X2 yaitu min 3 dan Y2 nya 5. Karena melalui dua titik potong, sehingga kita menggunakan rumus M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2 nya yaitu angka 5, betul. Y1 nya 3, benar. Per X2 nya min 3 dikurang X1 nya 9. Yap. 5 dikurang 3, 2 per min 3 dikurang lagi 9, utang 3, utang lagi 9, yaitu negatif 12. Karena ini masih bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 2, hasilnya menjadi negatif 1 per 6. Inilah dia hasil gradiennya. Kalau tadi mencari gradien melalui dua titik potong, sekarang mencari gradien jika diketahui persamaannya. Nah, ini contoh soal. Mari kita jawab. Untuk soal yang A, yaitu 4X plus 6Y plus 7 sama dengan 0. Ingat, ada rumus AX plus BY plus C sama dengan 0, dimana gradiennya sama dengan min A per B. Karena kita tahu koefisien dari X-nya adalah 4 dan koefisien dari B-nya adalah 6, jadi kita masukin aja ke dalam bentuk rumus tadi, yaitu M sama dengan min A per B. Jadi M sama dengan A-nya berapa?
yaitu koefisien dari X 4 min 4 per B nya koefisien dari Y yaitu 6. Ini masih bisa kita sederhanakan lagi, yaitu sama-sama dibagi 2, negatif 2 per 3. Oke, negatifnya ini dari rumusnya. Sekarang soal yang B, ini karena bentuknya sama, kita bisa menggunakan rumus AX plus BY plus C jika variabel X dan Y itu berada dalam satu ruas. Jadi ini bisa kita samakan dulu persamaannya, pindah ruas. Nah seperti ini. Karena udah sama persamaannya, jadi kita bisa langsung menggunakan rumus M sama dengan min A per B. Negatif A nya berapa? Yaitu koefisien dari X 5 per B nya koefisien dari Y 2. Jadi M nya negatif 5 per 2. Sip. Untuk soal yang C, 4Y plus 3X plus 7 sama dengan 0. Ini masih sama caranya. M kan tadi rumusnya min A per B. A nya berapa? Yaitu koefisien dari X. Jangan 4 ya, karena 4 itu koefisien dari Y nya. X nya itu koefisiennya 3 dan B nya koefisiennya 4. Inilah dia gradiennya. Mudah kan? Untuk soal yang D ini gampang banget. Ingat aja persamaan yang minggu lalu, Y sama dengan MX plus C. Nah, gradiennya itu adalah si koefisien dari X. Atau bisa juga kata lainnya adalah angka yang menempel di variabel X. Jadi gradiennya berapa? Karena bentuk persamaannya Y sama dengan 5X plus 3 dan angka yang menempel di variabel X adalah 5, jadi gradiennya adalah angka 5. Betul. Y, satu soal lagi nih terakhir, 5Y sama dengan 10X plus 7. Ini bisa pakai semua rumus, bisa saling kita pakai rumusnya, tergantung kalian enaknya pakai rumus yang mana. Kita coba pakai rumus yang kedua. Kita tulis dulu soalnya. Jadi Y sama dengan 10X, karena ini angka Y-nya harus koefisiennya adalah 1, sehingga angka 5 harus kita pindah ruaskan, jadi 10X per 5 per 7 per 5. Karena 10 bagi 5 adalah 2, jadi kita tulis saja Y sama dengan 2X plus 7 per 5. Terus gradiennya berapa? Gradiennya adalah koefisien dari X-nya atau nilai dari X-nya. Kita tulis dulu Y sama dengan MX plus C, di mana M adalah gradien. Jadi M-nya adalah 2. Nah, angka 2 inilah yang merupakan gradien. Terus kalau misalkan kita menggunakan rumus yang satunya, AX plus BY plus C sama dengan 0, apakah hasilnya 2 juga? Mari kita coba. Nah, ini kita samakan dulu persamaannya. Jadi kita pindah ruaskan, 10X pindah ruas jadinya negatif 10X, karena Y-nya tetap jadi nggak pindah ruas, plus 5Y. 7 pindah ruas jadi negatif 7 sama dengan 0. Nah, ini kan tadi rumusnya adalah M sama dengan negatif A per B. Negatif A adalah tadi koefisien dari X, yaitu negatif 10 per B nya koefisien dari Y plus 5. M sama dengan negatif ketemu negatif, positif. 10 bagi 5 sama dengan 2. Ternyata hasilnya sama. Inilah dia beberapa contoh cara mencari gradien persamaan garis lurus. Sekian dari Ibu. Jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.